Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Azizatul Amalia. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tema tentang harmonisasi alam dan manusia. Harmoni kehidupan di panggung dunia merupakan kehendak Sang Pencipta alam semesta, menciptakan langit dan bumi dalam tatanan dan gerak yang begitu harmonis. Dia telah menciptakan segala makhluk ciptaan untuk kehidupan yang harmonis. Maka, janganlah sekali-kali kita sebagai makhluk ciptaannya menjadi perusak pada setiap sesuatu yang telah Tuhan ciptakan untuk kita. Nah, mengusung sebuah tema tentang harmonisasi alam dan manusia, sejenak kita akan diajak berinteraksi dengan alam itu sendiri. Bagaimana cara menjaga dan merawat kelestarian ekosistem di muka bumi ini, tidak berperilaku eksploitatif terhadap alam semesta beserta isinya, sehingga tidak terjadi ketimpangan sumber daya alam, terganggunya sistem hayati dan ekosistem. Dikarenakan manusia sendiri memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang besar dalam mengolah dan menjaga potensi alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbicara tentang harmonisasi manusia dan alam, kita akan mengambil sedikit pembahasan kepada filsafat India. Filsafat India mengusung keyakinan akan kesatuan fundamental antara manusia dengan alam. Dengan demikian, tidaklah mustahil jika filsafat India bisa menjadi solusi bagi krisis spiritual dan alam saat ini. Menurut filsafat India, harmoni yang terjalin akan mengantarkan seseorang menjadi wasita atau biasa dikenal sebagai arif bijaksana terhadap hidup, tidak terasing dari kehidupan dunia dan mampu beramah tamah dengan semua benda di sekelilingnya, bagaikan bersahabat dengan gemericiknya air, kesuburan tanah yang menumbuhkan segalanya, dan sinar matahari yang menghangatkan semesta raya. Filsafat India sendiri tidak mengajarkan seseorang untuk menguasai alam, tetapi untuk berteman dengannya, mendidik seseorang agar mempunyai kearifan lokal dalam menelaah kearifan hidup. Ajaran ini memiliki sedikit persamaan dengan kearifan filsafat Jawa di Indonesia yang jika ditelusuri memang memiliki kesamaan jejak sejarah. Lingkungan hidup merupakan kesatuan benda dengan semua makhluk hidup dalam satu ruang dan waktu yang sama. Manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagian dari mereka melakukan eksploitasi terhadap sumber daya, sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan. Perilaku manusia terhadap alam semesta merupakan bagian dari relasi dalam lingkungan hidup. Semua makhluk hidup memiliki hubungan yang erat dengan kondisi alam di sekitarnya. Dalam relasi tersebut, manusia menganut nilai-nilai kearifan budaya dalam melakukan hubungan dengan lingkungan biotik, abiotik, dan lingkungan sosial. Relasi manusia dengan lingkungan hidup dan alam sekitar dipengaruhi nilai-nilai kearifan budaya yang dianut sebagai pandangan hidup dalam sebuah entitas masyarakat. Oke guys, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas tema tentang mencari kebahagiaan di dalam hidup. Wah, tema yang menarik ya. Kebahagiaan adalah tujuan hidup, dan Tuhan menciptakan kita untuk hidup bahagia. Entah kita sadari atau tidak, sebenarnya bahagia itu adalah tujuan hidup kita. Apakah ada orang yang menginginkan untuk hidup tidak bahagia? Tentu jawabannya tidak ada. Tuhan menciptakan kita untuk kita bahagia. Why? Karena Tuhan memberikan banyak sekali fasilitas yang lengkap. Serba ada, serba tersedia. Itu semua karena Tuhan menginginkan kita bahagia dengan itu semua. Dan setelah bahagia, jangan lupa untuk bersyukur kepada siapa yang memberikan kebahagiaan. Semua manusia tentunya ingin memiliki kehidupan yang bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Tapi ternyata tidak semua orang bisa mendapatkannya. Rasulullah SAW pun bersabda, "Sungguh mengherankan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya segala urusannya baginya memberikan kebaikan, hal ini tidak dimiliki oleh seorang pun melainkan oleh seorang mukmin." Bila mendapatkan harta atau kesuksesan,
selalu bersyukur, maka jadilah itu kebaikan baginya, dan bila mendapatkan kesengsaraan, dia selalu bersabar, dan itu pun menjadikan kebaikan baginya. Hadis riwayat Abu Yahya. Kebahagiaan memang menjadi hak setiap individu, baik bahagia secara jasmani maupun rohani. Namun, kebahagiaan memiliki arti yang berbeda bagi setiap orang, apalagi kebahagiaan sering direpresentasikan atas pencapaian yang diinginkan. Dalam hidup, tentu kita akan terus berusaha menciptakan kebahagiaan untuk diri kita sendiri, agar hidup terasa lebih sempurna. Karena memang kebahagiaanlah yang akan membuat hidup menjadi sempurna. Namun, bahagia adalah pilihan, di mana keputusan untuk bahagia bisa dipilih di setiap harinya. Dan untuk tema kali ini, kita akan membahas sedikit pemahaman terhadap filsuf muslim, yakni Al-Farabi. Sebagaimana yang telah dijelaskan Al-Farabi di dalam kitabnya yang berjudul Tahsil As-Sa'adah. Al-Farabi mendefinisikan kebahagiaan adalah absolute good, yang artinya kebaikan merupakan puncak. Segala sesuatu yang membuat seseorang bahagia pasti baik. Ketika ada suatu kebaikan yang membuat kita tidak bahagia, pasti itu ada misunderstanding. Ada pemahaman dan pengetahuan yang belum kita gapai. Contohnya seperti jujur. Jujur adalah suatu perbuatan yang baik, tetapi kok membuat kita tidak bahagia atau malah membuat hidup kita resah? Hal itu pasti ada yang keliru dengan pemahaman kita tentang kejujuran dan kebahagiaan tentang jujur. Mungkin konsep kita yang salah, atau bahagia menurut kita itu apa? Atau bisa jadi jujur yang kita lakukan itu bukan jujur yang sejati, tetapi jujur karena terpaksa. Pada intinya, perbuatan baik pasti hasilnya bahagia. Dan semua yang membuat kita bahagia itu pasti baik. Kalau ada yang tidak, pasti ada yang salah dari konsepnya. Orang tidak cukup paham dan sadar tentang kebahagiaan. Tetapi, ia harus menginginkan dan menjadikan kebahagiaan sebagai tujuan hidup. Setiap orang yang tidak ingin bahagia, maka yang ia lakukan adalah kejahatan atau keburukan. Kebahagiaan bisa terjadi ketika jiwa kita terimplementasikan secara optimal. Suatu kesempurnaan dan kebahagiaan tidak akan didapatkan oleh manusia kecuali melalui asosiasi yang bekerja sama dan berkumpul bersama. Menurut Al-Farabi, manusia termasuk makhluk yang tidak dapat menyelesaikan urusan-urusan penting mereka ataupun mencapai hal terbaik mereka kecuali melalui asosiasi atau perkumpulan banyak kelompok dalam suatu tempat tinggal yang sama. Al-Farabi menegaskan bahwa ada 4 macam keutamaan yang menjadi syarat dapat diraihnya kebahagiaan yang sejati dan sempurna oleh seluruh bangsa di dunia dan penduduk dari berbagai negara. Di antaranya yaitu kebahagiaan duniawi, akhirat, jasmani, dan rohani. Kebahagiaan adalah kebaikan yang tertinggi dan sangat didambakan oleh seluruh umat di dunia. Sebab, tidak ada satupun yang lebih tinggi daripadanya, yang mungkin dicapai oleh manusia. Ia tidak dapat diwujudkan kecuali dengan ilmu pengetahuan dan dengan usaha. Dan manusia tidak memahami kebahagiaan secara baik, kecuali sesudah mengenal arti keutuhan. Halo guys, dan untuk pertemuan terakhir kali ini kita akan membahas tema tentang jika Tuhan berkehendak demikian. Wah, sebuah tema yang sangat menarik untuk kita bahas. Langsung saja kita mulai pembahasannya dengan sebuah kalimat pembuka, yaitu Surah Al-Jathiyah ayat 15, yang dimana artinya, barang siapa beramal soleh maka untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan maka atas dirinya sendiri. Kemudian kamu dikembalikan kepada Tuhan. Al-Jathiyah ayat 15.
Nah, pada ayat ini telah dijelaskan bahwa setiap orang akan mendapatkan balasan masing-masing sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Maka, barang siapa di antara hambanya menaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, maka hasilnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Pada ayat ini juga menegaskan kepada kita bahwa untuk selalu berbuat baik kepada siapapun dan dimanapun. Karena perbuatan baik yang kita lakukan terhadap orang lain akan berbalik kepada diri kita sendiri. Kita pun akan memperoleh tempat kembali yang penuh kenikmatan. Sebaliknya, barang siapa yang mengingkari perintah-perintahnya dan tidak menghentikan segala larangan-larangannya, maka akibat buruk sebagai balasan perbuatannya itu akan menimpa dirinya sendiri. Ia akan mendapat tempat kembali yang buruk, hina, dan azab yang sangat berat dalam neraka. Nah, sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya, bahwa setiap perbuatan kita terhadap orang lain akan berimbas atau berbalik kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu, tanamkanlah sesuatu yang baik kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain, agar di kemudian hari atau di suatu saat nanti, sesuatu yang baik itu akan menolong diri kita sendiri. Siapa yang berbuat, maka dia yang akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Tentu sobat sudah sering mendengar pepatah tersebut, bukan? Dimana yang artinya ialah, apa yang dimiliki atau didapat seseorang adalah hasil dari perbuatannya sendiri. Jika ia berbuat baik, maka akan mendapatkan kebaikan. Dan begitu pun sebaliknya. Akibat kebaikan akan timbul apabila penyebabnya adalah kebaikan. Begitu pula, akibat dari keburukan akan timbul apabila penyebabnya adalah keburukan. Salah satu proposisi primer yang diketahui manusia dalam kehidupan sehari-harinya adalah prinsip kausalitas, yang menyatakan bahwa setiap sesuatu memiliki sebab. Ia termasuk di antara prinsip-prinsip yang niscaya lagi rasional, karena manusia mendapati di kedalaman wataknya suatu pendorong yang mendorongnya berupaya menjelaskan apa yang ditemuinya dan alasan keberadaannya dengan mengungkapkan sebab-sebabnya. Memahami tentang konsep kausalitas, kita akan mengambil pemahaman pada salah satu tokoh filsuf dari India yang hidup pada masa klasik, yakni Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama adalah guru spiritual dari wilayah timur laut India yang merupakan pendiri agama Buddha. Siddhartha dikenal sebagai Sakyamuni, orang bijak kaum Sakya, dan sebagai Tathagata. Dalam teorinya tentang kausalitas, Buddha mengikuti jalan tengah antara internalisme atau paham kekekalan dan anihilasionisme atau paham ketiadaan. Kaum eternaalis yang mengikuti ajaran Weda menyatakan bahwa diri sejati manusia adalah kekal. Namun, Buddha menentang teori ini, baik karena hal itu tidak terbukti maupun karena hal itu menyulut api keinginan manusia dan menciptakan ketidakbahagiaan. Dan jika pandangan ini diterima, maka tidak akan ada penyembuhan bagi setiap penyakit atau jalan yang pasti menuju kebenaran. Hukum Buddha tentang asal muasal yang bergantung adalah jalan tengah. Memang, segala sesuatu tidak permanen, namun segala peristiwa dikondisikan oleh yang lain dan pada gilirannya membentuk suatu kondisi bagi kejadian yang lain. Singkatnya, setiap peristiwa memiliki sebab dan menyebabkan yang lain. Alih-alih membahas konsepsi Siddhartha Gautama tentang hubungan sebab akibat yang menyebabkan sebuah peristiwa memiliki sebab dan menyebabkan yang lain, berbeda halnya dengan Al-Ghazali, seorang filsuf sekaligus teolog Muslim Persia. Al-Ghazali memandang hukum kausalitas sebagai sesuatu yang tidak pasti karena bersumber dari pengalaman empiris. Keteraturan dalam hubungan sebab akibat yang kita temukan di dunia ini menurut Al-Ghazali karena kebiasaan Allah yang membuat peraturan dalam hubungan sebab akibat yang kita rasakan di dunia dan tidak ada hubungan yang diperlukan antara sebab A dan akibatnya B. Al-Ghazali mengakui bahwa benda alami mempunyai keadaan sifat yang menjadi pembeda satu dengan yang lain.
Akan tetapi, semua dari segi kemungkinan, bukan kemestian, karena Allah yang menjadikannya dalam wujud demikian. Dan Allah berkuasa mengubah itu, jika Ia berkehendak. Keberlanjutan atau kebiasaan yang terjadi pada benda akan mengakar dalam pikiran kita. Ini berarti kelaziman eksternal antara fenomena alami terpantur dalam pikiran melalui kebiasaan, sehingga timbul kepercayaan bahwa fenomena awal adalah sebab bagi kejadian berikutnya. Sebenarnya Al-Ghazali sendiri tidak mengingkari adanya hukum kausalitas, namun ia tak sependapat pada para filosof muslim yang mengatakan bahwa hubungan sebab akibat merupakan hubungan kepastian dan keniscayaan. Tak hanya soal omong kosong, tentu saja hal ini berdasar pada konsep bahwa Allah adalah pencipta segala yang ada, termasuk peristiwa yang di luar nalar manusia. Maka dalam kasus tersebut, akhirnya ada suatu kesimpulan bahwa seharusnya hal tersebut telah menyadarkan pada kita semua bahwa hukum kausalitas itu tidak sekaku itu dan juga tidak sesimpel itu. Tidak semudah itu dalam menilai hukum kausalitas, karena kita ini masih sangat jauh dari kata mampu memahami kausalitas itu sendiri, apalagi mengendalikannya. Sehingga dengan yakin menggembar-gemborkan tips dan trik pola hidup sehat. Karena dalam konteks hukum sebab akibat itu sendiri memiliki variabel yang begitu banyak dan sangat kompleks. Segala sesuatu itu atas kehendak Tuhan. Apabila Tuhan berkehendak, maka akan terjadi sesuatu yang tidak bisa terbantahkan oleh siapapun, sebagaimana yang telah diyakini oleh orang-orang